Welcome to my class. Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 untuk SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu Sugianti. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk sejenak berdoa memohon agar pembelajaran kita pada hari ini bermakna dan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabarnya kalian semua? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Semoga pada hari ini kalian semua penuh dengan semangat untuk belajar, untuk menyiapkan masa depan kalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat desain kemasan sesuai dengan produk yang sudah kalian tentukan ya, yang minggu lalu tentunya yang sudah kita bahas, yaitu dengan berbahan dasar nabati. Pernahkah kalian berbelanja untuk membeli satu barang kebutuhan kalian? Kalian cukup melihat desain produknya saja. Ya, desain produk ini sengaja dibuat dengan tujuan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Desain produk ini juga merupakan ciri khas dari produk tersebut, supaya konsumen tertarik untuk membelinya dan konsumen selalu mengingat produk kita. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengembangkan desain produk pengolahan pangan higienis Nusantara dari bahan pangan nabati serta desain kemasannya dalam bentuk gambar kerja, prototipe berdasarkan hasil eksplorasi dan studi kelayakan pasar atau potensi lokal Nusantara secara kreatif. Coba kalian perhatikan, ini ada 5 gambar, di mana semua gambarnya memiliki desainnya masing-masing, dan setiap produk memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan tersebut. Setelah kalian mengamati hal ini, coba apakah kalian mengetahui yang mana dikatakan kemasan atau label? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menulis jawabannya di kolom komentar. Silahkan cek jawaban kalian. Nah, seperti yang kalian amati pada saat ini adalah membedakan antara kemasan dan label. Jadi, kemasan ini untuk produk Le Mineral itu adalah botolnya atau tempat penyimpanan air. Sementara label dari produk tersebut adalah logo air, ada gambar pegunungan, ada tulisan Le Mineral dan segala macam. Jadi keduanya inilah pasti berbeda. Tentu kalian sudah paham di sini gimana membedakan antara kemasan dan label?
Jadi, berdasarkan ilustrasi tadi, yang dimaksud dengan kemasan adalah wadah atau pembungkus yang digunakan untuk melindungi bahan atau produk yang ada di dalamnya dari berbagai cemaran yang dapat menyebabkan kerusakan bahan baku atau produk tersebut saat penyimpanan atau pendistribusian. Sementara label merupakan informasi yang melekat pada suatu produk, baik berupa tulisan maupun gambar, yang memberikan keterangan mengenai produk tersebut, termasuk identitas, deskripsi, dan informasi lainnya yang relevan. Pada proses pembuatan desain kemasan, perlu diperhatikan pula tentang labeling. Pemberian label produk dilakukan pada tahap akhir proses pengolahan pangan sebelum dipasarkan. Menurut Fitri Rahmawati, fungsi label sebuah produk pada kemasan yaitu sebagai identifikasi produk, membantu mengenalkan merek produk, dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, dalam proses pembuatan label, kita harus memperhatikan 8 standar. Di antaranya ada nama dagang atau merek, nama produk, berat atau isi bersih produk. Nah, di sini Ibu mencontohkan pada sebuah produk yaitu minuman teh kotak. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan minuman ini. Nah, jadi coba kalian perhatikan di sini ada tertulis UJ, yaitu Ultra Jaya. Nah, itu disebut dengan nama dagang atau merek. Artinya ini adalah merek dari minuman tersebut. Sedangkan nama produk dari produk ini adalah teh kotak, ya. Jadi teh kotak ini dikatakan artinya namanya itu teh kotak, berarti isi di dalamnya itu adalah minuman berupa teh. Dan ada juga berat atau isi bersih produk. Jadi di sini bisa kalian amati paling bawah sekali itu ada isi bersih 200 ml plus ekstra 100 ml. Nah, itu dikatakan adalah berat bersihnya. Selanjutnya ada komposisi produk. Nah, di sini bisa kalian amati yang namanya komposisi itu artinya adalah isi yang terdapat di dalam minuman tersebut apa saja. Kalau pada kemasan teh kotak ini, nah komposisinya itu ada air, gula, teh melati, vitamin C. Nah, ini adalah komposisi. Jadi isi dari minuman tersebut apa saja. Selanjutnya, 8 standar yang lain itu ada nama dan alamat produsen, kode produksi, nomor pendaftaran, dan tanggal bulan tahun kadaluarsa. Nah, di sini tadi sudah Ibu contohkan pada kemasan sebuah teh kotak, di mana nama dan alamat produsennya kalau di sini tertera yaitu PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trending CO Tbk. Padalarang, Bandung 40552 Indonesia. Berarti ini adalah merupakan produk Indonesia. Sementara untuk kode produksi itu adalah BPOM RIDM dengan nomor pendaftarannya
6831 6129. Nah, untuk tanggal dan bulan kadaluarsanya ini juga harus penting ada, karena baik buruknya makanan atau sebuah minuman untuk kita konsumsi. Takutnya kalau ini kelewatan atau sudah expired, sudah kadaluarsa, berarti ini jangan dimakan, jangan dikonsumsi karena tidak baik untuk kesehatan. Begitu ya. Tahukah kamu bahan-bahan apa saja yang biasa dijadikan sebuah kemasan? Bahan-bahan yang sering dijadikan kemasan adalah logam, kaca, plastik, kertas, atau karton. Seperti pada gambar yang kalian lihat, di sini ada beberapa contoh dari keempat yang Ibu sebutkan tadi ya. Selanjutnya, kita akan membahas keempat kemasan tadi. Yang pertama, ada kemasan berbahan logam. Kemasan logam atau kaleng merupakan kemasan yang dapat melindungi produk dari sinar matahari, uap air, dan oksigen, sehingga meminimalisir terjadinya kebusukan. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, ada beberapa contoh yang mungkin sudah nggak asing sekali buat kalian. Di sini ada produk dari susu beruang, Sprite, Fanta, Coca-Cola, bahkan buah atau sayuran kemasan yang menggunakan kaleng atau logam. Kemasan yang berikutnya adalah kemasan berbahan kaca. Kemasan kaca tahan terhadap produk yang sifatnya asam dan basa, serta tidak dapat bereaksi dengan bahan yang dikemas. Namun, kemasan berbahan kaca mudah pecah jika terkena benturan dan lebih berat dibandingkan dengan bahan lainnya, seperti logam, plastik, atau kertas. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, di sini ada beberapa contoh produk yang menggunakan kemasan kaca, seperti botol sirup, kemudian ada selai, bahkan kecap. Sementara ada juga kemasan yang berbahan plastik. Plastik memiliki beberapa jenis. Tidak semua jenis plastik dapat digunakan sebagai bahan kemasan produk makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan ada beberapa jenis plastik yang mengandung zat kimia, sehingga dapat merusak kesehatan manusia. Plastik ini memiliki bahan yang ringan, relatif mudah didapat, dan masa simpan relatif singkat. Seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa contoh juga, seperti kemasan dari sosis, mie, kemudian ciki-cikian yang sering kalian belanja. Nah, itu beberapa contoh dari kemasan plastik. Kemasan yang terakhir adalah kemasan berbahan kertas atau karton. Kemasan kertas dan karton banyak digunakan untuk kotak karton lipat dan kotak karton gelombang, mudah dicetak, serta gelas karton yang sekali pakai. Kelebihan kemasan ini ramah lingkungan. Nah, seperti yang kalian lihat, sering banget juga kalian temui itu ada contohnya dari
kemasan buah pita, teh kotak, kemudian kue yang biasanya menggunakan kertas atau karton sebagai kemasannya. Gimana nih anak-anakku hebat semuanya? Apakah mudah dipahami? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan akan kita bahas saat bertemu di kelas nanti. Oke? Supaya kalian lebih memahami pembelajaran ibu kali ini, buatlah rangkuman hasil pengamatan dari video pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa untuk kita bertemu di kelas nanti, Ibu berharap kalian nanti membawa satu jenis makanan atau minuman kemasan yang kalian sukai. Jelas ya? Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini selesai. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Sugianti pamit undur diri. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.